Oke, halo semuanya. Wih, jarang-jarang nih gue nyapa kan. Oke lah, lanjut aja lah. Ini adalah video review ayam gue yang berikutnya, yaitu gue masih bingung sih cara bacanya. Arti atau ARTTI, pokoknya gue sebutnya Arti aja, Arti R1. Jadi sebelumnya thanks buat Omar Mokoli ya yang udah bersedia untuk ngadain tour untuk bisa minjemin IM ini ke gua dan beberapa reviewer lainnya. Thanks sebelumnya. Jadi beliau meminjamkan gua ini untuk di review secara jujur ya. Gua nggak akan lebih-lebihkan, jelek gue bilang jelek, bagus gue bilang bagus. eh jadi langsung aja kita bahas tanpa bertele-tele lagi. Menurut gue ini IM-nya sedikit cukup menarik kalau misalnya ketika pertama kali kita lihat ya, karena dia shell-nya ini bahannya kayak logam gitu ya, mengingatkan gue sama kayak Let's Your S12 Pro gitu yang udah cukup terkenal ya di Indonesia. Kemudian kabelnya juga kayaknya nggak jelek-jelek banget ya untuk harga sekitar 1,2-an gitu. Jadi langsung aja kita bahas. Ini dari boxnya sendiri, dia langsung straight to the point ya. Ada gambar ayamnya dengan gambar kayak trapesium gitu ya, cuman bentuknya agak lebih cembung. Kemudian di sini juga ada grafiknya, grafik frekuensinya, kemudian ada informasi terkait AM-nya itu sendiri dalam beberapa bahasa. Mungkin yang sini yang akan gue bahas dulu adalah terkait si grafnya ini ya, bahwa kalau kita lihat dia di bagian low-nya ini cukup tinggi dan mid-nya tuh nggak gitu nuki ke bawah. Jadi dia sebenarnya bisa dibilang harusnya ya dia sebenarnya tidak terlalu V-shape, tapi juga punya low energy atau low frekuensinya itu cukup powerful ya, karena dia ini punya konfigurasi 3 dynamic driver. Yang duanya kalau nggak salah dia size-nya identical, tapi yang satunya lagi agak beda gitu. Kalau nggak salah lebih besar apa lebih kecil gitu. Langsung aja kita buka. Ini kita sampingin dulu. Ini kotaknya ya. Menurut gue ini untuk harga 1,2 cukup oke. Eh, nggak nggak berlebihan, nggak kurang juga, cukup bagus lah untuk di kisaran harganya. Dan ini ayamnya sendiri, kita cabut dulu. Ini ada kartu garansi dan lain-lain yang tidak akan pernah saya baca. Kemudian ada case, ini ada kartu garansi kayaknya ya. Ini kayaknya lebih ke instruksi sama kayak kartu bonus diskon gitu. Ini juga kita kesampingkan dulu. Nah, di sini ada case-nya. Nah, menurut gue ini case-nya cukup bagus ya, karena kalau seingat gue dulu pernah beli case-nya KZ ya, Knowledge Zenith, itu agak lebih ceper gitu. Kalau ini tuh agak lebih cembung. Nah, gue tuh suka yang agak-agak lebih tebel gini, Pak. Jadi lebih meyakinkan kita untuk nyimpen dan bawa tuh nggak akan ketekan gitu. Terus dia juga bahannya keras ya, nggak selembek case-case KZ yang lain. eh ini kabelnya sendiri, kita lepas dulu. Terus ini ada gue di sini di dalamnya ada ear tips. Ini ear tipsnya mengingatkan gue sama ear tipsnya SIMGOT IM6L ya, sama Let's Your DZ4, yaitu dimana bornya lumayan keras gitu, tapi dia apa namanya, payungnya nih istilahnya tuh dia lebih lebih lembut gitu, lebih lebih lemes. Terus di sini juga berbagai macam ukuran ya, kurang lebih ada 6 pasang ukuran yang berbeda, cuman dia ada yang lebih wide, lebih lebar, sama ada yang kayak nguncup banget gitu. Oh, mungkin kalian bisa pakai, tapi to be honest, seperti biasa nggak gua gunakan karena gua kurang suka bahan yang kayak gitu ya. Jadi gue pakai yang biasa gue pakai, yaitu Spinfit W1 premium. Ini gue buka dulu. BTW ini gue dapat gratis. Jadi karena saya beli IE 900, jadi masih ada tempatnya. Oke, lanjut aja. Ini dia ayamnya. Tuh, kalau lu dengar agak bergesekan dikit aja dia kayak logam gitu ya bunyinya ya. Sebelum kita bahas ayamnya, kita bahas kabelnya dulu. Ini kabelnya sendiri finishingnya kayak coklat, warna-warna coklat kayak kemarun-marun gitu juga ya. Jadi lumayan bagus menurut gua, tidak terlalu plastiki yang lengket-lengket kayak kabel-kabel IM di harga range 500 ribuan. Menurut gue ini cukup bagus, gue cukup senang makanya. Dan yang kerennya lagi itu adalah dia udah dikasih
port balance 4,4 mm ya. Jadi memang alasannya kenapa kayaknya gue setelah gue cobain memang IM ini cenderung cukup berat untuk di drive ya sebenarnya. Jadi uh, well played banget dari RT untuk ngasih kabel ini dengan port balance. Kemudian di sini juga sudah pinnya pakai 2 pin ya, 2 pin biasa. Oke, nah kemudian nih dari IM-nya sendiri bentuknya dua-duanya identikal. Kayak tadi gue bilang ada trapesium gini, cuman yang gue dapat kalau kalian lihat dia kayak ada baret-baret halus gitu ya. Ini nandakan bahwa ini cukup gampang kebaret nih yang bagian silvernya nih. Gue yakin pas baru nih pasti mulus banget nih. Tapi overall nih bahannya finishingnya oke banget, bener-bener mirip feel-nya ketika lu pegang Leadsure S12 Pro gitu-gitu ya. Sensenya R1 RT. Nozzle-nya sendiri juga menurut gua sedikit lebih besar daripada nozzle-nozzle apa namanya IM pada umumnya, sedikit aja lebih besar. Terus seperti biasa yang gue suka dia udah ada penahan air tipsnya kayak gini yang bikin lebih settle gitu ketika dipasang. Oke, jadi kita langsung bahas aja untuk impresinya sendiri ya. Ini adalah konfigurasi 3 dynamic driver. Ketika lo denger 3 dynamic driver, ya kalau tahu biasanya dynamic driver tuh dia dapat menghasilkan bass yang natural dan powerful ya, biasanya gitu dengan rumble yang luar biasa gitu. Nah, begitu juga dengan apa yang akan kalian dapat ketika kalian beli ayam ini. Jadi kalian akan merasakan bass yang deep, punchy, tapi sayangnya untuk dari sisi bass menurut gua agak sedikit mendem ya. Jadi gue nggak tahu kayaknya bassnya ini dynamic drivernya ini kurang kurang cukup bagus menurut gue. Jadi ketika dia punch itu harusnya mungkin kalau dynamic driver yang bagus dia akan bisa elevate atau duk-nya tuh lebih bagus kayak duk duk duk. Kalau ini tuh kayak lebih mendem gitu. Jadi dum, dum. Jadi kayaknya untuk power yang berlebihan atau lu denger-denger EDM yang lebih texture bassnya lebih rich ya, itu dia nggak bisa deliver dengan baik. Tapi kalau yang cuma jedak jeduk B aja gitu ya biasa aja, menurut gue ini akan bisa deliver cukup bagus ya gitu, dan powernya luar biasa gede untuk sisi bassnya. uh, Kemudian dari sisi sub bassnya sendiri dia punya impact yang cepat, rumble deepnya itu oke. Jadi ketika dia rumble tuh rumble-nya tuh bukan yang di pinggir-pinggir aja gitu ya, jadi karena dia tiga itu lo berasa luas gitu dan dia dalam banget jadi semuanya tuh semua apa dynamic dari sisi sub bass-nya tuh keluar semua gitu. Cuman masalahnya itu adalah dia punya 3 dynamic driver yang menurut gue nih nggak koheren sama sekali gitu. Jadi ketika tiga-tiganya ini bunyi untuk mengantarkan sub bass ya, ini yang gue nggak suka itu adalah lu bayangin kayak ada orang atau kuping lu nih itu kayak dipukulin sama 3 tukang pukul diskotik gitu. Tapi pukulannya tuh nggak kompak gitu loh. Jadi kayak rebutan aja gitu, kayak gue depan gitu. Jadi kayak gue duluan gitu. Jadi kayak apa ya? eh, nggak bisa bersinergi yang baik, yang bener-bener kompak gitu. Jadi semuanya mau selalu menang duluan di depan gitu. Dan karena ini sub bass-nya juga presentasinya cukup depan ya. Jadi ketika lu denger lagu itu kayak kalau lu masuk ruangan konser atau apapun ya itu kayak sub bass-nya tuh bener-bener di depan lu banget. Sedangkan vokalnya tuh di belakang atau instrumen lainnya tuh ada jauh di belakang gitu. Kemudian dari sisi vokalnya sendiri, menurut gue vokal cewek ini cukup oke, teriak-teriaknya dapet, tingginya dapet, rendahnya juga dapet, uh, natural sekali standar kalau untuk vokal ceweknya ya. Tapi kalau untuk vokal cowoknya gue temukan di beberapa lagu itu agak sedikit kering, yang menurut gue agak sedikit mengganggu ya. Kayak gue coba dengar lagunya Bruno Mars, di beberapa lagu itu ketika dia screaming atau dia reach banda tinggi itu agak-agak kering, yang kok kayaknya agak pengen ngasih minum gitu ke abang Bruno gitu. Jadi gue cukup menyayangkan sekali walaupun presentasinya sangat forward ya. Jadi ini ibaratnya kayak sub bass-nya tadi di depan, nah ini pas di belakangnya dikit tuh si si vokalnya ini gitu. Kemudian dari sisi treble, menurut gue ini tuningannya sebenarnya bagus pak. Treble-nya dia tidak nyerang, bagus, apa namanya, tidak piercing ya, clean, nggak ada serak-serak
apanya gitu ya di bagian treble-nya. Cuman mungkin as you know, I am a treble head, so this is kinda not uh, not my type ya. Jadi treble-nya tuh cuma enough aja gitu. Mungkin kalau orang-orang yang nggak gitu sensitif sama treble, menurut gue ini salah satu pilihan yang bagus. Cuman mungkin isunya adalah again karena tadi sub bass-nya itu di depan, bass-nya itu di depan ya. Jadi treble-nya tuh di belakang tuh nggak kedengeran, Pak. Jadi kalau misalnya kayak lu ada bagian perkusi kayak bagian cring 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 itu kayak jauh di belakang dan itu tuh begitu bassnya masuk hilang, Pak. Itu benar-benar hilang. Jadi kayak eh, kalau sound engineer-nya tuh kayak cuma naro speakernya tuh atau naro mic-nya tuh cuma di bagian bass doang gitu. Kayak yang bagian gitar-gitar string, yang bagian-bagian treble ke atas, yang bagian akustik gitar yang tajam gitu ya. Itu gone deh, hilang begitu bassnya masuk ya. Tapi begitu bassnya nggak ada, itu dia bisa ngasih presentasi yang baik gitu. Jadi memang kalau menurut gue lo kalau beli ayam ini lo harus pilih-pilih lagu juga ya. Lo pengen dengerin lagu atau instrumen yang mana gitu. Kemudian kita lanjut ke sisi soundstage. Menurut gue soundstage ini cukup sempit, intimate. Nah jadi itu juga yang menyebabkan si sub bass-nya ini kayak di depan banget gitu. Jadi benar-benar dia tuh mempagerin semua instrumen yang lain karena dia terlalu sempit Pak soundstage-nya. Jadi ya itu tadi ya sangat disayangkan sekali menurut gua karena padahal kalau dibuat lebih lebar dengan tonal dan konfigurasi yang lebih baik, sub bass-nya diturunin ya dengan nggak sekedar rumble aja, ini bisa jadi steal deal menurut gua dengan harga 1,2. Kemudian dari sisi clarity-nya sendiri, kayak tadi gue bilang, sub bass-nya agak sedikit mengganggu, bass-nya juga cukup ada sisi mendemnya di beberapa lagu ya, dengan jika dia harus deliver punch yang besar. Kemudian dari si imaging sendiri, uh, ini menurut gue salah satu IM yang imagingnya sorry to say itu agak berantakan ya. Karena kenapa kayak tadi gue bilang, gue biasanya menurut gue ya kalau kita mau dengerin lagu tuh biasanya vokal tuh lebih di tengah ya. Jadi bass tuh karena bass tuh punya power yang besar, jadi dia tuh harusnya taruhnya agak di samping gitu. Di samping dia melindungi gitu ya, bisa mengcover gitu. Sedangkan instrumen-instrumen lainnya di tengah gitu dengan separasi yang baik. Nah, problemnya adalah ketika sub bass-nya di depan, itu yang lu denger pertama gitu. Jadi eh, lo akan susah pinpoint vokalnya di mana, instrumen yang lainnya di mana, begitu sub bass atau bassnya nih masuk gitu. Dan lo akan ngerasa ini lagunya lari kemana gitu ya. Ini atau sound engineer-nya nih naruhnya gimana nih gitu. Jadi menurut gue itu yang sisi yang agak unpleasant ya. Tapi again, kalau lo punya apa namanya lagu-lagu tertentu yang memang butuh sub bass doang gitu, mungkin EDM atau lain-lain, gua rasa untuk harga sekitar 1,2-an ini salah satu yang cukup steal deal ya, tanpa harus memperhatikan vokal atau instrumen yang di bagian treble lainnya gitu. Uh, Kemudian apakah ini layak dibeli? Buat gua IM ini depends tergantung dari kebutuhan dari selera kalian masing-masing ya. Jadi kalau misalkan kalian mencari ayam yang bahannya kayak logam gini bagus, fittingnya enak sekali, terus untuk lu mencari ear tips yang sesuai ya, kayak misalkan gue pakai Spinfit P1 Premium ini juga udah enak makainya gitu, sealing bagus sekali, kabel yang oke di harga 1,2 dengan port 4,4 tanpa lu harus beli kabelnya lagi dan lu pencinta EDM garis keras gitu ya. Gua rasa ini adalah salah satu ayam yang worth it untuk lu beli. Tapi ketika lu playlist lu kayak gua gitu ya cukup random gitu, gua rasa ini akan sedikit uh, jadi PR buat lu karena lu harus gonta-ganti ayam gitu. Mungkin itu aja dari gua. Uh, don't forget trust your own ears. Okay, goodbye everyone.